Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum ibu memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Kita baca sama-sama. Angkat tangannya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baiklah, sebelum ibu menjelaskan pembelajaran kita hari ini, ibu akan mengabsen dulu murid-murid ibu semuanya. Yang pertama ada Gaisha Soraya. Ada Bu. Yang kedua ada Nurul Maulidia. Ada Bu. Yang ketiga ada Maulidia Taufik, Ada Bu. Adiba Kamila, Ada Bu. dan Nailatul Muna. Ada Bu. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kalimat tanya. Ada yang tahu dari murid-murid ibu semua apa itu kalimat tanya? Ada yang tahu sebelumnya? Tak tahu. Oke. Baiklah, kalimat tanya, kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Mengapa kita perlu mempelajari kalimat tanya? Karena dengan kita mempelajari kalimat tanya, kita dapat mengetahui klarifikasi dari seseorang. Misalnya kita menanyakan sesuatu kepada seseorang, kita dapat tahu jawaban dari seseorang tersebut dengan menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya itu dia ada nih seperti media yang udah ibu buat ya. Nih, contoh media pembelajaran yang ibu buat, yaitu ada kalimat tanya. Kata-kata dari kalimat tanya itu, yang pertama itu ada siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan berapa. Kalimat tanya, kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya yang biasa digunakan yaitu tanda seperti ini. Bisa lihat semuanya? Ya. Paham semuanya? Paham. Baiklah. Selanjutnya, pada pembelajaran kita kali ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dari kalimat tanya, kegunaan kalimat tanya, terus apa-apa saja kata-kata dari kalimat tanya tersebut dan digunakan kapan. Ibu sudah membuat media pembelajaran untuk kalimat tanya pada pembelajaran kali ini, yaitu ibu sudah membuat semacam kartu pembelajaran. Nanti anak-anak semua maju satu orang satu untuk menempelkan kartu yang sudah ibu buat pada media berdasarkan fungsi atau kegunaan dari setiap kata tersebut. Misalkan kata siapa, nanti murid-murid pilih sini mana kata siapa ini, kata yang digunakan kapan. Pilih sini kata-kata mana yang cocok, lalu tempelkan pada media yang sudah ibu buat. Paham semuanya? Paham. Nanti yang tidak mengerti akan ibu bimbing lagi. Nah, coba yang pertama Gaisha. Seberapa yang bisa? Bisa 3 boleh, bisa 2 boleh. Nilainya tempelkan di depan. Ini di mana?
Selanjutnya Nurul Maulidia, silakan maju. Ada lagi yang maju? Maulidia. Adipa mau maju? Selanjutnya Naila. Baiklah, semuanya sudah menempelkan menurut dari jawaban murid-murid ibu semua. Dan jawabannya itu rata-rata benar semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi, kalimat tanya itu ada kata siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan berapa. Kata apa adalah kata yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Adapun jawaban untuk kata tanya ini adalah suatu pengertian, keterangan ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Ini katanya. Misalkan kata apa itu, contoh kalimat kata apa itu, misalkan di dalam soal. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kita akan menggunakan kata apa, karena dia untuk menanyakan pengertian. Selanjutnya, itu ada kata siapa, yaitu kata yang berfungsi untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Adapun dari jawaban kata ini adalah orang atau pelaku suatu tindakan. Ini kata siapa.
Misalkan, contoh pertanyaan menggunakan kata siapa. Siapa yang memetik buah mangga tadi? Kan jawabannya itu dalam bentuk orang. Misalkan namanya, yang memetik buah mangga tadi adalah Ilham. Dia memakai kata siapa untuk menanyakan pelakunya. Selanjutnya, ada kata kapan. Kata kapan merupakan kata yang berfungsi untuk menanyakan peristiwa terjadinya suatu keadaan. Misalkan jawaban dari pertanyaan ini yaitu berupa jam, tanggal, bulan, tahun, dan seterusnya. Contoh kalimat kapan yaitu kapan terjadinya banjir di Banda Aceh, di Aceh, yaitu pada tanggal 26 Desember. Itu menunjukkan waktu kapan terjadinya. Selanjutnya ada kata di mana. Adalah kata yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau tengah disambangi. Adapun jawaban atas kata ini adalah hal-hal yang ditanyakan oleh kata tanya tersebut. Misalkan contoh kalimatnya, di manakah kau membeli buku itu? Jawabannya, aku membeli buku itu di seberang sekolah. Dia menanyakan tempat, di mana tempat dia beli. Ini contoh katanya, di mana. Selanjutnya, ada kata mengapa. Mengapa adalah kata yang berfungsi sebagai penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Misalkan, contoh kalimatnya itu, mengapa kau tidak ikut acara perpisahan kemarin? Misalkan jawabannya, kemarin aku sedang sakit. Itu alasan dia, kenapa dia nggak ikut, kenapa dia nggak pergi, misalnya kayak itu. Selanjutnya ada kata bagaimana. Kata bagaimana berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Kata contoh dari kalimat kata ini adalah bagaimana proses metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu. Kita menjelaskan bagaimana proses terjadinya kupu-kupu. Pertama dari ulat dulu kan, nanti dia baru menjadi kupu-kupu. Kita jelaskan. Baru disebut dengan kata bagaimana. Selanjutnya yang terakhir itu ada kata berapa. Kata yang berfungsi sebagai penanya banyak jumlah atau satuan. Contohnya, berapa tinggi badanmu? Tinggi badanku 150 cm. Menandakan dia menunjukkan berapa angka. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu mempelajari kalimat tanya? Apa fungsinya? Fungsi dari kalimat tanya yaitu untuk meminta jawaban berupa penjelasan, untuk menggali informasi, untuk mengklarifikasi atau konfirmasi. Kalimat tanya juga digunakan untuk tujuan tertentu yang disebut kalimat tanya tersamar. Adapun ciri-ciri kalimat tanya, yang pertama adalah kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda baca tanda tanya. Contohnya seperti ini. Yang kedua yaitu kalimat tanya umumnya selalu diawali dengan kata apa, siapa, bagaimana, seperti yang tadi. Kalimat tanya yang hanya berupa tanggapan konfirmasi, intonasi pada akhir kalimat meningkat. Kalimat tanya yang mengharapkan tanggapan yang jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat menurun. Penjelasan dari Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang. Karena lebih 1 berarti satu kelompok lagi boleh 3 orang. Silakan duduk menurut kelompok yang masing-masing. Adiba sini depan. Menghadap ke kawannya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk murid-murid Ibu semuanya. Baiklah, silakan murid-murid Ibu menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan.
Baiklah, setelah mempelajari dan mendengarkan tadi yang Ibu jelaskan, atau apa masih ada yang kurang jelas atau yang ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas semuanya? Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kalimat tanya. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawaban. Kata-kata dari kalimat tanya yaitu ada siapa, apa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan, dan berapa. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca hamdalah setelah kita belajar. Kita mengucapkan hamdalah semuanya. Alhamdulillah. Baiklah, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.